Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, serta dimudahkan segala urusannya, amin. Ya, pada film kali ini kita akan menceritakan seorang mantan bos penguasa mafia yang berhenti dari dunia keharamjadahannya dan memilih hidup damai bersama keluarga kecilnya. Sampai suatu ketika beberapa orang tak dikenal menembakinya dengan luka 22 peluru bersarang di tubuhnya. Namun dia mampu selamat dari tragedi itu dan berhasil pulih kembali bersiap balas dendam. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang nggak mungkin jadi mungkin, yang tak mungkin jadi mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin, tanpa banyak basa dan basi mari kita gaskan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Charlie. Dia adalah mantan bos mafia yang memutuskan berhenti dari rutinitas membunuhnya. Dia memilih hidup damai dengan istri dan kedua anaknya bernama Eva dan Anatoly. Sore itu, Charlie di rumah ibunya berpamitan pulang bersama putranya Anatoly. Di perjalanan pulang, Charlie pun memutuskan singgah terlebih dahulu ke sebuah pasar untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-harinya. Setibanya di pasar, terlihat sekumpulan orang berkerumunan sedang melihat pertunjukan seekor kambing. Anatoly yang melihat itu sangatlah tertarik dengan pertunjukan itu dan meminta izin pada ayahnya untuk melihat lebih dekat pertunjukan itu. Charlie pun mengizinkannya. Anatoly turun dari mobil sedangkan Charlie pergi ke basement untuk memparkirkan mobilnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang bertopeng menghampirinya. Tanpa banyak basa dan basi mereka pun Charlie diberondong puluhan peluru membuatnya terkapar tak berdaya. Kejadian itu terjadi sangat cepat, namun ajaibnya Charlie masih terlihat bergerak dan dilarikan secepatnya ke rumah sakit terdekat. Para medis pun bekerja keras menangani Charlie. Kondisinya yang parah memutuskan para dokter untuk mengoperasi Charlie, mengangkat semua peluru yang bersarang pada tubuhnya. 22 peluru berhasil diangkat dari tubuh Charlie. Scene selanjutnya berpindah di mana memperlihatkan seorang pria bernama Tony. Dia adalah sahabat dekat Charlie. Mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Charlie terkena musibah di mana sekarang sedang dirawat secara intens di rumah sakit. Tony pun terlihat kaget seakan tak percaya apa yang dikatakan anak buahnya itu. Di rumah sakit, Charlie yang masih menjalani operasinya mengalami mimpi di mana kita akan diperlihatkan Charlie muda pernah menjadi tahanan termuda. Di dalam lapas dia akrab dengan seorang bapak-bapak tua bernama Jack. Jack adalah seorang mafia. Selepas masa tahanannya berakhir, Jack dikabarkan meninggal dihabisi mafia saingannya. Charlie yang mendengar kabar itu amatlah bersedih. Terlebih dia sudah menganggap Jack sebagai ayahnya sendiri. Charlie pun berniat membalas dendam dibantu dua sahabatnya bernama Karim dan Tony. Mereka bertiga berkomitmen bersahabat sampai mati walaupun maut memisahkannya. Mereka bertiga membuat organisasi mafia yang siap menghabisi semua mafia yang menghalangi kegiatan mereka. Organisasi mereka pun sukses semakin berkembang menjadi organisasi terbesar di dunia kemafiaan. Di scene selanjutnya memperlihatkan kembali ke masa sekarang di mana semua media memberitakan penembakan Charlie yang dikenal sebagai bos mafia yang sudah berhenti dan tobat dari dunia keharamjadahan. Informasi di media itu pun menarik perhatian seorang detektif wanita bernama Mary. Dia pun ditugaskan untuk mencari informasi dengan mendatangi TKP tempat penembakan Charlie terjadi.
Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, Mary menemukan kejanggalan di mana dia menemukan bekas tembakan ke dinding yang sepertinya itu dilakukan berulang-ulang, ditembakkan ke tempat yang sama. Detektif Mary diketahui dia adalah seorang single parent mempunyai seorang anak, di mana suaminya adalah seorang polisi yang tewas terbunuh di saat bertugas. Sampai saat ini, pelaku pembunuh suaminya pun masih belum tertangkap. Kasusnya pun menemui jalan buntu. Pihak kepolisian mengalami kesulitan menangkap si pelaku pembunuh suami Mary. Mary pun sudah mengetahui si pembunuh suaminya. Pelaku tersebut adalah salah satu anak buah dari Tony. Namun Mary masih belum cukup mempunyai bukti untuk menangkapnya. Tibalah keluarga Charlie dan rekan-rekannya berkunjung menengok Charlie. Mereka hanya bisa melihat Charlie di balik kaca karena sampai saat ini Charlie masih belum bisa ditemui oleh siapapun. Di tempat lain, Karim terlihat begitu emosi dan berniat mencari si pelaku penembakan sahabat tercintanya itu. Martin yang berada di sana meminta Karim tidak gegabah dalam bergerak mencari si pelaku serta meminta Karim bersabar menunggu Charlie terbangun dari komanya. Hari demi hari terlewati, akhirnya Charlie bangun dari komanya. Terlihat kondisinya semakin membaik. Tadi sangka terlihat seorang pria dengan menyamar menjadi seorang dokter mendatangi ruangan di mana Charlie dirawat. Tanpa banyak basa dan basi, si pria itu pun mendengar suara tembakan di ruangan Charlie dirawat. Para tim medis pun dengan cepat bergegas, mereka berlari ke ruangan Charlie berada. Alangkah bersyukurnya, untungnya Charlie masih hidup dan selamat, di mana pasien yang ditembaki pria itu bukanlah Charlie. Dengan cerdiknya, detektif Mary telah menukar Charlie ke ruangan lain karena mengetahui bahwa si pelaku penembakan Charlie akan kembali lagi berusaha membunuh Charlie. Keesokan harinya, tibalah Tony ke rumah sakit menjenguk Charlie. Kedatangan sahabat kecilnya itu pun membuat Charlie bahagia. Di tengah obrolan hangatnya, Tony berjanji akan mencari semua pelaku penembakan itu sekaligus membantainya. Tony yang sudah menganggap Charlie bukan hanya sekedar sahabat, melainkan menjadi saudara hidup matinya. Dia pun berjanji untuk para pelakunya harus membayar mahal setelah apa yang dilakukan pada saudara tercintanya ini. Tak berapa lama setelah Tony berkunjung, datanglah Karim dan Martin menjenguk Charlie, di mana mereka berdua berniat membawa Charlie keluar dari rumah sakit. Aksi tersebut terlihat Mary melalui CCTV-nya dan langsung melakukan pengejaran bersama partner kerjanya. Di tengah perjalanan, Karim menyadari bahwa dia sedang dibuntuti. Karim pun menghubungi seseorang untuk membantunya meloloskan diri dari kejaran Mary. Setelah lolos dari kejaran Mary, Karim pun membawa Charlie ke sebuah gudang tua kosong, di mana di sana terlihat seorang pria yang berhasil ditangkap. Dia adalah anak buah Tony bernama Freddy. Melihat kedatangan Charlie, Freddy pun merasa ketakutan yang sangat teramat sangat, sampai-sampai dia refleks pipis di dalam celana tak lagi dia rasakan. Charlie pun menenangkannya, dia tidak akan melakukan apa-apa asalkan Freddy mau menceritakan semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Freddy merasa lebih tenang, dia pun mulai menceritakan semuanya. Otak penembakan itu adalah Tony. Dia tidak ikut pada saat tragedi penembakan itu karena Tony menyuruh anak buah yang lainnya untuk melenyapkan Charlie. Freddy pun menceritakan alasan kenapa Tony begitu tega menyingkirkan Charlie, di mana sewaktu dahulu bekerja sama membangun bisnis barang kotor, Tony berharap bisnis itu bisa dapat mereka lakukan berdua bersama Charlie.
Namun ketika bisnis itu di masa suksesnya, Charlie memutuskan untuk berhenti atau pensiun. Semua hal itu membuat Tony gundah gulana, di mana dia berpikiran di masa depannya Charlie sebagai penguasa kota itu akan menjadi penghambat bisnisnya. Charlie yang mendengar semua itu seakan tak percaya dengan apa yang dilakukan sahabat kecilnya itu. Charlie pun berpikir beberapa hari lalu sahabatnya itu datang menjenguk ke rumah sakit tanpa sedikit pun terlihat raut wajah yang mencurigakan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Saat itu juga Karim menyarankan balas dendam terhadap Tony dengan melenyapkan Freddy sebagai langkah awalnya. Namun lagi-lagi Charlie menahan dirinya dengan mengingatkan Karim akan janji mereka bertiga semasih muda, yakni menjadi terus sahabat walau maut memisahkannya. Ya, sahabat sampai mati. Sesudah membereskan masalah di gedung itu, Martin pun mengantar pulang Charlie ke kediamannya yang langsung disambut hangat oleh keluarganya. Momen bahagia itu pun terlihat jelas di semua orang yang berada di sana. Karim yang berkumpul dengan keluarga kecilnya terlihat sangat bahagia sampai ketika Karim keluar dari rumahnya, sebuah mobil box berwarna hitam berhenti di depannya yang langsung membawa menculik Karim. Ya, ternyata mereka adalah para anak buah Tony yang didalangi oleh Freddy yang sakit hati oleh Karim karena menyarankan Charlie untuk membunuhnya ketika berada di gedung itu. Freddy pun berharap dengan apa yang dilakukannya ini dapat mendapatkan reward atau perlindungan dari para anak buah Tony. Namun bukannya reward, malah ini yang didapatkan Freddy. Ya, sebuah peluru menembus kepalanya. Anak buah Tony pun membunuh Freddy dan Karim. Mereka pun mengirimkan jari tangan Karim untuk dikirim pada keluarganya. Kabar duka itu pun sampai kepada Charlie, di mana ketika Charlie mengikuti acara pemakaman Karim, rasa sakit, luka yang mendalam terlihat di wajah Charlie. Ketika harus kehilangan sahabat Karim dari kecilnya, serta melihat keluarga yang ditinggalkannya begitu kehilangan seorang Karim yang sangat mereka cintai, hati kecilnya pun bergejolak, di mana bisikan-bisikan untuk membalas dendam semakin terdengar jelas. Charlie pun memutuskan untuk membereskannya sendiri, mengakhiri semua ini dengan menyuruh rekannya untuk meminta membawa semua keluarganya ke tempat paling aman. Dengan rasa marah yang teramat parah, hati dipenuhi dengan dendam, Charlie pun akan memulai aksinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Come